eh, Bapak Ibu sekalian, peserta diklat untuk Perma 3 tahun 2017 tentang menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dalam materi ini kami akan menyampaikan hal yang terkait dengan restitusi. Nah, di dalam undang-undang sendiri, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian imaterial dan atau imaterial yang diderita oleh korban atau ahli warisnya. Sebenarnya dalam konteks restitusi ini, dalam hukum di Indonesia, term atau istilah restitusi dikenal diawali dengan adanya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di mana istilah restitusi ini mulai dikenalkan. Yang pada prinsipnya adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban oleh pelaku. Kemudian dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia, lahirlah Undang-Undang 13 tahun 2006 yang kemudian lebih teknis, kemudian mengatur terkait dengan restitusi bagaimana itu dapat dilakukan atau diproses dalam proses peradilan pidana sendiri, hukum acara pidana. Selanjutnya kemudian Undang-Undang TPPO, Undang-Undang 21 tahun 2007, kemudian Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Diskriminasi Ras, sedikit menyinggung tentang restitusi. Jadi dalam rezim hukum Indonesia terdapat setidaknya 6 undang-undang ya, undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, undang-undang pengadilan HAM, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, undang-undang pelindungan anak, undang-undang terorisme, dan sedikit disinggung dalam undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis ya. Dalam pasal 8 Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, terdapat mandat kepada hakim untuk bisa memberikan pemulihan bagi korban juga melalui proses yang dinamakan restitusi ini. Jadi dimensinya kalau dalam konteks peranan hakim dalam Perma nomor 3 2017 ini, selain kepada korban terkait dengan pemenuhan hak pemulihannya melalui restitusi, juga tentunya bisa memberikan pengertian kepada perempuan yang berkonflik dengan hukum atau dalam hal ini berstatus sebagai terdakwa untuk dapat melakukan pemulihan kepada korban atas dugaan tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan kepadanya melalui restitusi. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk menjadi pegangan hakim agar kiranya bisa memberikan dorongan atau kepada dua aspek ini, aspek baik sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum maupun perempuan sebagai korban. Nah, lebih lanjut lagi, dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 31 2014, saat ini dalam prakteknya memang lebih restitusi ini lebih dirasakan lebih operasional, mengingat ketentuan terkait dengan hukum acaranya sendiri sudah lebih dapat diacu, meskipun dalam beberapa praktek tentunya ada kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan lebih lanjut. Sebagai gambaran, restitusi ini memiliki acuan ya dalam praktek terkait dengan komponen-komponen apa saja yang bisa diajukan dalam
restitusi ini mengacu kepada masing-masing komponen yang diatur dalam undang-undang. Misalkan untuk undang-undang perlindungan saksi dan korban, komponen kerugian yang bisa diklaim dalam kaitannya dengan restitusi ini, pasal 3 PP 7 tahun 2018, ini setidaknya ada 3, yakni ganti kerugian atas kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan atau penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Hal ini juga komponen ini juga terdapat di Undang-Undang Perlindungan Anak melalui PP 43 tahun 2017, yakni sama dengan kurang lebih hampir sama uraiannya dengan Undang-Undang 31 2014. Namun dalam Undang-Undang TPPO atau Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat satu tambahan komponen yang terkait dengan kerugian lain yang diderita oleh korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang, yang dalam penjelasan pasal 48 ayat 2 selanjutnya disampaikan bahwa kerugian lain tadi yang dimaksud dengan kerugian sebagai akibat perdagangan orang tadi meliputi kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum, dan kehilangan penghasilan yang dijanjikan oleh pelaku. Jadi ini komponen-komponen yang bisa diajukan dalam mekanisme restitusi. Nah, mekanisme atau syarat pengajuan restitusi sendiri setidaknya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, baik di undang-undang maupun PP yang ada, setidaknya terdapat pertama identitas korban atau identitas pemohon, kemudian uraian mengenai tindak pidananya, kemudian identitas atau siapa pelaku tindak pidana, terus kemudian bagaimana uraian kerugian yang diterita, serta bentuk atau dalam hal ini besaran restitusi yang diminta. Jadi ini adalah gambaran yang berkenaan dengan restitusi. Lampiran ini kemudian dalam berkas permohonan restitusi terdiri dari fotokopi identitas, kemudian bukti kerugian yang sah, bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan atau pengobatan medis maupun psikologis yang sah, kemudian fotokopi surat kematian jika korban meninggal dunia, kemudian surat keterangan polisi tentang status pemohon sebagai korban, surat keterangan hubungan keluarga, misalkan kartu keluarga, buku nikah, dan lain-lain, surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa, kemudian kutipan putusan pengadilan dalam hal pengajuan. Jadi ini kutipan putusan pengadilan jika perkara telah berstatus PHT, ini artinya dalam konteks pengajuan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Berkenaan dengan peran hakim dalam permohonan restitusi, yang jelas bahwa pasal 8 Perma 3 tahun 2017 mengatur tentang peranan hakim untuk mengakomodasi kebutuhan pemulihan atas kerugian yang dialami oleh perempuan berhadapan dengan hukum sebagai suatu akibat dari tindak pidana. Nah, permohonan restitusi beserta penghitungan dan pertimbangannya ini ditujukan kepada ketua pengadilan melalui LPSK serta penuntut umum. Permohonan dapat dilihat pada berkas perkara dalam tuntutan. Nah, jika hakim tidak menemukan atau mengidentifikasi adanya permohonan, hakim melalui penuntut umum, kuasa hukum, atau pendamping dapat memberitahukan untuk mengajukan restitusi dan menjelaskan tata caranya. Hakim juga dapat mengingatkan bahwa jika tidak mengajukan restitusi pada pengadilan tingkat pertama, selanjutnya tidak bisa mengajukan restitusi, artinya pada tahap tingkat banding maupun kasasi. Namun hakim dapat menjelaskan bahwa restitusi ini kemudian dapat diajukan melalui penetapan pengadilan melalui mekanisme pasca putusan berkekuatan hukum tetap, yakni melalui permohonan dengan hasil penetapan pengadilan.
Ya, hakim juga harus melihat legal standing dari pemohon dengan merujuk pada berkas yang diajukan oleh pemohon serta peraturan yang menjadi dasar hukum restitusi. Pihak pemohon yang dapat menjadi pemohon antara lain adalah korban, orang tua atau wali, ahli waris, orang yang diberi kuasa. Hakim juga memberikan kesempatan kepada LPSK atau korban sebagai pemohon untuk menyampaikan permohonan dengan mengajukan bukti setelah pembuktian perkara pidana selesai. Selain itu, hakim juga menyampaikan adanya kesempatan bagi terdakwa atau kuasa hukum guna menyampaikan tanggapan atas permohonan restitusi dengan alat bukti. Ya, hakim juga tidak boleh luput dalam memeriksa berkas-berkas alat bukti atas restitusi serta menilai kausalitas alat bukti satu dengan yang lainnya, satu sama lainnya. Kemudian setelah hakim memeriksa berkas permohonan dan memberikan penilaian hukum atas bukti yang diajukan, hakim memasukkan pertimbangan tersebut dalam amar pertimbangan pada putusan dengan setidaknya memuat pertimbangan hukum atas permohonan dalam tuntutan. Misalnya mengutip dasar hukum terkait dengan SIDAU, Bangkok Guidance 2006, kemudian Perma 3 tahun 2017, serta memberikan penilaian hukum berkaitan dengan besaran serta keabsahan bukti. Nah, terakhir adalah kemudian hakim perlu memasukkan pertimbangan restitusi ke dalam amar putusan berupa pernyataan diterima atau tidaknya permohonan restitusi, serta alasan menerima atau menolak, baik sebagian maupun seluruhnya, berikut besaran dan bentuk yang harus dibayar oleh terdakwa. Rincian tersebut disusun bersama dengan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, serta pertimbangan akan adanya pidana sita restitusi atau pidana pengganti. Dalam hal ini, misalkan dalam konteks Undang-Undang TPPO, ancaman untuk dari pidana kurungannya adalah maksimal 1 tahun. Atau dalam Undang-Undang Terorisme, maksimal 4 tahun subsidiar untuk pidana kurungan. Nah, sebuah kebaruan dalam Raperma 2021 tentang restitusi dan kompensasi, hal ini memang perlu didorong karena memang terdapat kekosongan hukum, yakni adanya klausul penitipan restitusi sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, serta adanya klausul tentang permohonan restitusi yang tidak menghapus hak pemohon untuk mengajukan gugatan perdata dalam hal permohonan ditolak karena pelaku diputus bebas atau lepas atau terdapat kerugian yang diderita korban yang belum dimohonkan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh pengadilan. Materi mengenai kompensasi. Nah, apa itu kompensasi? Nah, kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, kompensasi ini memang eksklusif diajukan dalam konteks pidana pelanggaran yang berat yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta tindak pidana terorisme yang mengacu pada Undang-Undang yang terakhir Undang-Undang 5 Tahun 2018. Kompensasi diajukan oleh korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui LPSK. Korban pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme dapat memperoleh kompensasi atau jenis kerugian yang sama dengan permohonan restitusi. Nah, apa itu kompensasi? Dalam Raperma 2021 tentang restitusi dan kompensasi sendiri, memperluas adanya kompensasi yang diberikan dalam bentuk non-uang atau in natura, yang dilaksanakan secara bertahap dalam bentuk pemberian misalkan beasiswa pendidikan, kesempatan kerja, atau bentuk lainnya. Raperma ini juga menambahkan bahwa korban jika mendapatkan restitusi tetap mendapatkan kompensasi dalam hal kekayaan pelaku tindak pidana tidak mencukupi ganti kerugian dalam restitusi. Dasar hukum kompensasi pasal 7 Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, kemudian bab 6 Undang-Undang 26 tahun 2000 ini
tentang pengadilan HAM, kemudian PP 35 tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Kemudian pasal 36A dan pasal 36B Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Nah, mekanisme pengajuan kompensasi. Pengajuan permohonan kompensasi memuat berkas yang secara mutatis mutandis berlaku sebagaimana dalam permohonan restitusi. Namun dalam permohonan kompensasi juga ditambahkan dengan bukti tambahan, seperti surat keterangan dari Komnas HAM yang menunjukkan korban adalah pelanggaran HAM yang berat, atau dalam konteks Undang-Undang Terorisme ditambahkan juga surat keterangan dari penyidik, dalam hal ini penyidik Densus 88 terkait dengan keterangan sebagai korban. Permohonan diajukan sejak mulainya penyidikan dan paling lambat sebelum pemeriksaan terdakwa. Permohonan yang diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan akan masuk ke dakwaan. Jika diajukan setelahnya, maka akan masuk dalam tuntutan ya. Berkas diajukan sebelum bacaan tuntutan. Permohonan yang diajukan melalui LPSK kemudian dituangkan dalam tuntutan melalui Jaksa Agung yang diajukan ke pengadilan. Surat pengantar penyampaian permohonan juga disampaikan kepada korban, keluarga, atau kuasa, dan pihak pemerintah. Dalam konteks Undang-Undang Terorisme, jika tersangka meninggal dunia atau tidak ditemukan, maka kompensasi serta keputusan LPSK disampaikan langsung kepada pengadilan maksimal 1 tahun sejak terjadinya terorisme untuk mendapatkan penetapan. Peran hakim dalam pengajuan kompensasi. Dalam pemeriksaannya, pengadilan HAM melalui Jaksa Agung dapat memanggil korban, kuasa, atau LPSK, Komnas HAM, serta pihak terkait untuk pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Hakim juga akan memeriksa dan memberikan kesempatan bagi LPSK untuk menyampaikan permohonan dengan mengajukan bukti-bukti. Dalam praperma, hakim dapat mendengar penyampaian permohonan setelah pembuktian restitusi jika terdapat pengajuan permohonan restitusi. Hakim kemudian memeriksa berkas permohonan kompensasi dengan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang ada. Nah, hal yang berbeda dengan restitusi, pertimbangan terhadap kompensasi yang diajukan dengan restitusi akan memuat pernyataan besaran kompensasi yang dibayarkan adalah selisih jumlah kompensasi dengan restitusi dari pelaku dan atau pihak ketiga. Putusan juga akan memuat bahwa Jaksa Agung berwenang melaksanakan restitusi sebelum kompensasi. Nah, tantangan dalam pemberian kompensasi. Dalam pelaksanaannya, LPSK di tahun 2019 melaporkan kenaikan yang cukup signifikan tentang jumlah permohonan pada kasus kekerasan seksual terhadap anak sejumlah 29%. Lebih lanjut, sepanjang 2019, LPSK telah membantu 105 permohonan restitusi dan 21 kompensasi yang terdiri dari 44 korban TWPO dan 61 korban kekerasan seksual. Data LPSK menampilkan bahwa wilayah terbanyak dalam pengajuan permohonan adalah Jawa Barat, kemudian diikuti oleh Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur. Melihat capaian tersebut, pembayaran ganti rugi dan restitusi selama ini telah diupayakan dengan baik, namun belum begitu besar mencapai lebih banyak sasaran pencari keadilan, khususnya di wilayah non-Jabodetabek. Tantangan dalam pemberian kompensasi, selain terhambat secara akses geografis dan biaya untuk mengajukan restitusi atau kompensasi, pemenuhan restitusi atau kompensasi bagi perkara perempuan korban, khususnya pada perkara selain TPPO, masih rendah. Hambatan atau tantangan pemenuhan restitusi lainnya adalah jika terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk membayar restitusi, khususnya jika terdakwa bukan pelaku TPPO sehingga belum dapat diterapkan sita restitusi. Dari sudut pandang penegak hukum, banyak aparat penegak hukum di lapangan mengeluhkan sulitnya restitusi atau kompensasi tercapai karena masalah koordinasi, belum lagi masalah kurang atau telah hilangnya bukti-bukti untuk membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh. Jadi dalam konteks restitusi,
tantangannya adalah berkenaan dan eksekusi. Sejauh ini proses hukum sendiri, baik jaksa maupun hakim telah cukup responsif untuk memproses permohonan restitusi. Namun dalam konteks eksekusi ini yang menjadi tantangan, karena kalau dalam catatan LPSK sendiri, tiap tahun itu pelaksanaan restitusi, eksekusi terhadap pembayaran restitusi sendiri itu tak lebih dari 10% dari jumlah semua keseluruhan pengajuan permohonan restitusi. Jadi bisa dibayangkan bahwa restitusi ini masih sebatas pada di atas kertas saja. Pada prakteknya untuk melakukan eksekusi pembayarannya masih minim tingkat keberhasilannya. Ini tentunya banyak faktor yang melingkupinya ya. Misalnya kalau di dalam Undang-Undang TPPO terdapat mekanisme sita restitusi. Namun ini juga sejauh pengalaman LPSK, sita aset kekayaan pelaku untuk membayar restitusi ini belum pernah dilaksanakan. Kecuali dalam satu kasus TPPO di Jakarta Pusat, itu pun bukan dalam konteks pelaksanaan pasal 50 Undang-Undang 21 2017 ya. Namun hakim putusan hakim itu amarnya menegaskan bahwa rekening yang disita dari terdakwa digunakan untuk pembayaran restitusi. Jadi sudah disita sejak awal dari penyidik. Nah, ini pengalaman yang menurut kami cukup baik untuk dirujuk ya, bahwa dalam konteks penyitaan terhadap aset tersangka atau terdakwa, ini juga bisa diikuti dengan penggunaannya untuk diutamakan terlebih dahulu untuk pembayaran restitusi kepada korban. Hal lainnya adalah berkenaan dengan kemampuan pelaku. Jadi dalam konteks penilaian restitusi ini, variabel kemampuan pelaku itu cukup sulit dilakukan penilaian, karena memang informasinya tentunya minim berkenaan dengan kekayaan orang atau aset orang kan memiliki rezim hukum tersendiri untuk bisa menerobosnya. Jadi berkenaan dengan eksekusi ini terkait dengan pelaku sendiri, ini antara enable dan unwilling ini dalam praktek, antara tidak mampu dan tidak mau ini cukup susah membedakannya. Jadi sehingga banyak putusan restitusi yang hanya menjadi sekedar di atas kertas saja, tidak bisa dieksekusi. Ini yang mungkin perlu dieksplorasi lagi terkait dengan bagaimana acara atau prosedur eksekusi restitusi sehingga bisa memberikan keadilan juga bagi korban. Ya, artinya saat ini dengan jadi kalau kami bandingkan di awal-awal dulu LPSK melakukan langkah-langkah pengajuan permohonan restitusi ini, penegak hukum atau jaksa atau penyidik, jaksa dan hakim itu masih asing. Apa sih ini mekanisme apa ini, kok bisa proses peradilan pidana kok bisa ganti kerugian dan bukan penggabungan perkara sebagaimana diatur pasal 98 ya KUHP ya, tapi langsung masuk dalam badan proses peradilan pidana dalam berkas penyidikan. Nah, dan masuk dalam tuntutan. Nah, ini yang di awal-awal saat itu cukup menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagaimana mensosialisasikannya. Namun seiring dengan adanya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang mengatur tentang restitusi, kemudian undang-undang tentang pelindungan anak yang juga mengatur restitusi, nah ini semakin memudahkan ya untuk
akses korban untuk mengajukan permohonan restitusi, apalagi diikuti di Undang-Undang Perlindungan Anak, diatur peraturan operasionalnya lebih lanjut melalui PP 43 tahun 2017 yang di sana mewajibkan penyidik untuk memberitahukan hak korban terkait dengan pengajuan permohonan restitusi. Jaksa juga demikian. Sehingga hal ini tentunya mengikat bagi penegak hukum untuk dapat memfasilitasi permohonan restitusi dalam proses peradilan pidana. Kalau terkait dengan kompensasi, relatif dengan adanya Undang-Undang 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme itu sudah relatif lebih mudah ya tantangannya. Ya tantangannya memang lebih ke bagaimana skema ganti kerugian, dan itu sudah ada solusinya karena Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan pedoman terkait dengan nilai kompensasi bagi korban terorisme. Nah, ini memudahkan LPSK untuk bisa mengacu pada surat dari Menteri Keuangan tersebut, sehingga tidak lepas dari rel kemampuan APBN kita juga.